أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Wala haula lan ora ana daya sumingkir ninggalno maksiat iku maujud. Wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah iku maujud illa billahi kejaba kelawan Allah al-aliyyi ingkang maha luhur, al-azimi ingkang maha agung. Jadi penulis kitab Sabinah ini setelah membaca hamdalah sholawat, beliau menuliskan kalimat wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Karena kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim adalah merupakan kalimat pasrah. Kalimat pasrah artinya bahwa ketika kita melakukan segala hal, kita hendak melakukan segala hal, hendaknya kita pasrah kepada Allah tentang hal tersebut, hal yang akan kita rencanakan, hal yang akan kita lakukan. Karena apa? Karena segala sesuatu, baik kita itu senang atau tidak, itu adalah merupakan takdir Allah. Maka takdir Allah itu adalah merupakan rukun yang terakhir, yaitu antu'mina, rukun iman yang terakhir, yang keenam, yaitu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir, baik takdir itu takdir baik maupun takdir buruk, semua wajib kita imani karena semuanya adalah kehendak Allah dan takdir Allah. Maka artinya wala haula wala quwata itu adalah khusus pada kalimat la haula, tidak ada kekuatan di dalam diri kita untuk meninggalkan maksiat. Jadi kita menjadi baik. Menjadi baik itu kan dengan kita meninggalkan kemaksiatan. Kita menjadi baik itu artinya kita meninggalkan kemaksiatan itu semata-mata adalah karena Allah, artinya karena pertolongan Allah. Jadi manusia, kita berbicara tentang hakikat perbuatan manusia. Bahwa hakikat perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik atau buruk, perbuatan yang dilakukan dengan sadar atau di bawah sadar, artinya tanpa sadar, itu semuanya adalah merupakan takdir Allah yang sudah ditulis. Jadi takdir umat manusia atau takdir apapun itulah, itu hakikatnya sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu apa? Lauhul Mahfuz itu gudang takdir. Jadi kejadian apapun semenjak penciptaan alam semesta sampai kerusakan global besok di hari kiamat, itu semua sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Baik secara global maupun terperinci, seterperinci-perincinya itu ditulis semua di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi hakikatnya baik perbuatan kita itu baik atau buruk, misalnya perbuatan itu kok baik, berarti itu memang kehendak Allah, tidak ada tidak ada hakikatnya, tidak ada andil apapun dari kita karena semuanya adalah kehendak Allah. Maka kalimat la haula, tidak ora ono daya sumingkir sangka maksiat, itu artinya tidak ada kekuatan untuk menghindari kemaksiatan, dan wala quwata, la haula wala quwata,
dan tidak ada kekuatan apapun milik kita untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan sesuatu yang dianggap baik. Tidak ada apapun dari diri kita kecuali memang betul-betul dari Allah. Jadi perbuatan kita hakikatnya adalah perbuatan kita itu adalah hakikatnya perbuatan yang semu, yang bukan hakikat, bukan hakiki, bukan perbuatan hakiki. Jadi mungkin kalau dianalogikan, perbuatan kita itu seperti bayangan. Jadi bayangan. Jadi seandainya ada benda terkena sinar matahari, maka benda tersebut itu mempunyai bayangan. Nah, bayangan itu adalah perbuatan kita. Bayangan itu adalah kita. Kemudian benda itu adalah kekuatan Allah, takdir Allah. Jadi hakikatnya kita itu tidak bisa terlepas dari takdir Allah. Bagaimanapun itu. Maka kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah merupakan kalimat yang dibaca oleh seseorang untuk mengungkapkan kepasrahan total dari dirinya yang dipasrahkan kepada Allah, totalitas. Itu seperti itu. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu apabila kita pelajari secara detail itu akan menjadikan kita menjadi orang yang hamba yang sangat baik. Artinya dengan kita mengetahui tadi yang saya sampaikan secara ringkas itu, kita nanti akan menjadi seorang pribadi hamba yang selalu merasa bahwa perbuatan apapun itu, termasuk kebaikan, termasuk orang itu diberi kekayaan misalnya. Orang tersebut diberikan keahlian, orang tersebut diberikan kepintaran, kecerdasan dan sebagainya. Itu apabila orang itu sadar dengan kalimah la haula wala quwata illa billah, itu dia akan merasa bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Segala sesuatu itu karena Allah. Itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa memilih. Hakikatnya tidak bisa memilih. Bahkan pekerjaan pun itu tidak bisa memilih. Itu sudah dipilihkan oleh Allah. Terkadang si A itu, dia misalnya contoh bekerja sebagai petani, tidak menghasilkan. Bekerja sebagai pedagang, tidak menghasilkan. Berpindah profesi sebagai nelayan, tidak menghasilkan. Berpindah profesi, daftar jadi apal misalnya. Tidak diterima dan sebagainya, daftar tidak diterima, akhirnya jadi pemulung malah sukses jadi bos pemulung, bisa jadi. Itu artinya pekerjaan pun kita tidak bisa memilih, apalagi yang lain. Itu seperti itu. Maka kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah kepasrahan total. Nah, banyak sekali hikmah-hikmah dari kalimat itu. Namanya kalimat hauqalah. Hauqalah itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak sekali kisah-kisah. Termasuk di dalam kitab Nashaikhul Ibad. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, beliau pernah menyampaikan bahwa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu pernah suatu saat beliau ditanya oleh Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, apakah kamu bersedia saya ijazahkan kalimah yang dibaca oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa itu membelah lautan? Dijawab oleh Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah. Oke, Kanjeng Nabi. Akhirnya Rasulullah memberikan ijazah, yaitu disebut di dalam kitab kitab Nashaikhul Ibad, disebutkan doa itu adalah lakal hamdu wa minkal
lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika membelah lautan. Yang artinya doa itu adalah kepasrahan total. Lakal hamdu wa minkal faraju. Jadi pada saat yang genting, saat genting, terpojok, Nabi Musa terpojok. Nabi Musa itu dalam keadaan yang sangat terpojok. Terbukti di hadapan Nabi Musa itu lautan. Terus di belakang belakang Nabi Musa adalah tentara Fir'aun. Yang jumlahnya itu jutaan. Itu disebutkan jumlahnya tentara Fir'aun itu jutaan. Karena Fir'aun itu mempunyai keputusan yaitu wajib militer bagi semua laki-laki yang ada di negara Mesir. Nah, Nabi Musa itu mewajibkan semua militer dikerahkan total untuk menangkap Nabi Musa dan Bani Israel yang saat itu jumlahnya 600.000. Nabi Musa dan Bani Israel itu jumlahnya perkiraan 600.000. Ketika terjadi Exodus. Exodus itu perpindahan hijrah dari Mesir ke Semenanjung Sinai. Itu 600.000. Kemudian semua militer dikerahkan semua yang jumlahnya perkiraan sampai jutaan. Nah, Nabi Musa itu terjepit di hadapan Nabi Musa ada Laut Merah. Akhirnya Nabi Musa itu berkata, lakal hamdu, berdoa lakal hamdu wa minkal faraju. Lakal hamdu itu artinya adalah semua pujian, segala pujian bagimu wahai Allah. Wa minkal faraju. Dan al-faraj, solusi, jalan keluar itu adalah dari engkau. Jadi pertama kali Nabi Musa itu justru dalam keadaan genting pun mengatakan puji-pujian kepada Allah. Wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Dan hanya kepada engkau aku berserah diri. Hanya kepada engkau Pulau Wadul. Bahasa Wadul, bahasa Indonesia ini apa? Hanya kepada engkau Pulau Wadul. Wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Dan hanya denganmu pertolongan itu turun. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akhirnya mendapatkan dawuh Nabi Musa itu mendapatkan dawuh agar supaya tongkatnya Nabi Musa itu dipukulkan ke arah pantai. Setelah dipukulkan ke arah pantai itu samudra atau lautan yang luas itu bisa membelah. Akhirnya setelah terbelah, kalau versi guru saya, versi Mbah Maimun, beliau mengatakan laut itu terbelahnya lautan itu dengan cara laut itu menjadi es, dinding laut itu menjadi es, jadi dindingnya itu menjadi es, jadi bisa kuat menahan kanan kirinya kuat. Seperti itu dari kalimat wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita dalam keadaan sesulit apapun itu ternyata kita sebagai seorang muslim itu keadaan seperti itu harus pasrah total kepada Allah. Dengan kepasrahan total kita kepada Allah, satu-satunya harapan hanyalah Allah. Dan satu-satunya jalan keluar hanyalah Allah dan Allah. Itu nanti pasti kita akan mendapatkan jalan keluar yang versinya Allah. Versinya Allah itu artinya tetap menemukan jalan keluar. Pasti. Karena dawuh Quran kan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Bahwa inna, ma'a nih, redaksi Quran itu ma'a itu bersamaan, bukan beriringan, tapi bersamaan. Jadi kesusahan itu bersamaan dengan kemudahan. Jadi pokoknya beriringan pasti ada itu seperti itu.
Nah, maka kemudian pernah juga saya sampaikan, ini perlu karena memang jarang juga disampaikan. Pernah dulu Pangeran Diponegoro saat terjadi Perang Jawa, tepatnya tahun 1829. 1829, puncak dari Perang Jawa. Ini Pangeran Diponegoro mulai kehilangan kekuatan. Yang saat itu posisinya Pangeran Diponegoro terjepit di Ambarawa. Di Ambarawa di Rawapening. Tepatnya di daerah Ambarawa itu, Rawapening. Itu Pangeran Diponegoro dikejar oleh Belanda, tapi di hadapan Pangeran Diponegoro itu ada Rawapening. Yang otomatis tidak bisa, logika itu tidak mungkin. Kalau Pangeran Diponegoro itu berenang melewati Rawapening yang jaraknya 7 km antara dari Ambarawa sampai Solo Tigo pojok, dari satu sisi ke sisi yang lain itu kira-kira 7 km. Tidak mungkin. Maka kemudian Pangeran Diponegoro berpasrah diri totalitas kepada Allah dengan mengingat-ingat nazom atau bait dari Qasidah Burdah. Qasidah Burdah itu banyak, panjenengan mungkin punya kitabnya juga, yaitu yang Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tadakkuri jironin bidi salami mimuklatim bidami dan sebagainya. Itu ada satu bait, satu nazom yang berbunyi wiqayatullahi aghnat amudho afatin minat turu'i wa an'alin minal udumi. Bahwa penjagaan Allah wiqayatullah aghnat an mudha'afatin, sudah mencukupi dari berkali-kali lipat minat duru'i wa an'alin, dari berkali-kali lipat baju zirah, berkali-kali lipat benteng yang tinggi. Jadi saat itu Pangeran Diponegoro hanya berpasrah diri kepada Allah, percaya bahwa penjagaan Allah itu berkali-kali lipat, lebih kuat daripada apapun. Akhirnya dengan seperti itu akhirnya Allah menurunkan al-faraj, menurunkan jalan keluar, yaitu Pangeran Diponegoro diberikan ilham oleh Allah agar supaya melompat ke Rawapening dengan dalam keadaan beliau numpak jaran, dalam keadaan mengendai kuda. Jadi numpak jaran terus melompat ke Rawapening, ternyata Rawapening itu bagaikan aspal. Artinya tidak tenggelam. Bagaikan aspal, lari pakai kuda dari pojok sampai pojok 7 km bersama dengan tentaranya atau pengikutnya Pangeran Diponegoro. Akhirnya selamat. Tahun 1820. Nah, itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kemudian di sini juga disampaikan wa aidon hiya khirasul jannah. Kama fi haditsil mi'raj lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ibrahim jalisan inda babil jannah ala kursiyin min zabarjat aqdar qala li Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu adalah merupakan tanaman surga. Ghiros. Ghiros itu bahasa Arab, itu kalau diterjemah secara detail, ghorsun itu menanam, tapi menanam pohon. Jadi menanam pohon, ghors. Jadi kalimah hauqalah itu adalah ghorsul jannah, adalah menanam pohon surga. Dengan kita mengucapkan kalimah hauqalah satu kali, berarti kita menanam pohon surga satu. Jadi kita sudah menanam di sana dan itu milik kita.
Kalau panjenengan sehari, misalnya contoh sehari, mengucapkan kalimat hauqalah 100 kali, berarti panjenengan sehari itu menanam pohon di surga sebanyak 100 kali, 100 bibit, 100 pohon. Nah, suatu saat diceritakan hadithul Mi'raj. Di hadisnya Mi'rajnya Rasulullah. Jadi ini pas momen Rojab. Ada hadis mengatakan Rasulullah ketika melakukan Mi'raj, Mi'raj itu kan berarti dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Ini namanya Mi'raj. Mi'raj itu. Nah, ketika Mi'raj, ini Rasulullah melihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dalam keadaan duduk di atas kursi di pintu surga. Di mana kursi itu min zabarjadin akhdor. Dari batu zabarjud hijau. Dari batu zabarjud hijau. Jadi batu zabarjud itu adalah batu mulia yang warna hijau yang lebih mahal daripada emas. Warna hijau, duduk di kursi itu Nabi Ibrahim di pintu surga. Rasulullah melihat Nabi Ibrahim di pintu surga. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, mur ummataka fal tukthir min khirasil jannah fa inna ardhaha thayyibah wasi'ah. Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak pohon surga. Karena sesungguhnya di surga itu ardhaha thayyibah wasi'ah. Tanahnya baik, tanahnya luas. Jadi artinya ada pesan dari Nabi Ibrahim, pesan Nabi Ibrahim yang saat ini sudah berada di surga, umat Nabi Muhammad untuk memperbanyak kalimat hauqalah. Yaitu setiap hauqalah itu akan menjadi pohon di surga. Karena surga itu tanahnya baik dan luas. Jadi panjenengan misalnya kok ada si dersulo, atine dersulo gara-gara orang duwe tanah sing ombo. Nah, maka perbanyaklah kalimat hauqalah agar supaya mempunyai tanah yang luas besok di surga. Faqal wa ma khirasul jannah faqala lahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, apa itu pohon surga? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi itu seperti itu. Kemudian pernah juga nah ini tentang di sini disebutkan juga oleh Syekh Nawawi mengenai pohon surga, mengenai pohon surga. Man masya ila gharimihi bihaqqihi yu'addihi ilaihi sholat alaihi dawabul ardi wa nunul bihar wa hurisalahu bikulli khotwatin syajaratan fil jannah wa ghufira lahu dzambun. Orang, ini perlu didengar, ini perlu dicatat nih. Orang dia berjalan kepada orang yang memberi hutang untuk membayar hutangnya. Jadi berangkat menuju ke rumah orang yang memberi hutang untuk bayar utang. Sholat alaihi dawabul ardi. Maka semua hewan bumi akan mendoakan kepadanya. Dan semua hewan-hewan yang ada di lautan juga ikut mendoakan kepadanya. Dan setiap langkah dia dalam rangka untuk membayar utang, itu akan diganti oleh Allah dengan pepohonan di surga. Satu kali langkah untuk membayar utang, itu akan ditanamkan oleh Allah pohon di surga. Dan dighufirallahu dzambun, dan diampuni dosanya. Jadi ini dalile wong sing ngutangi. Jenengan mempunyai apa? Jenengan kok mempunyai napa jenengane ana wong sing utang teng jenengan ora bayar-bayar, dikasih dalil ini. Wa ma min gharimin yalwi gharimahu wa huwa qadirun illa kataballahu alaihi fi kulli waqtin itsman.
Dan tidak ada orang yang berhutang, dia itu ngendende. Dia itu malas-malasan bayar utang, aras-arasan. Malas-malasan bayar utang. Maka orang tersebut setiap waktu di dalam keadaan apa? Duwe utang padahal mampu bayar tapi diendende terus. Ngusik-ngusik, ditunda-tunda terus untuk membayar hutang. Maka setiap waktunya dia itu tercatat sebagai dosa. Jadi dosa yang terus seperti itu. Maka kita karena sudah ngaji juga dengan hadis ini, tahu dengan hadis ini, ketika punya utang, cepat-cepatlah untuk bayar hutang. Karena setiap waktu kita kok sudah mampu bayar hutang, tapi kita kok tidak membayarkan hutang tersebut, maka setiap waktu kita itu tercatat sebagai dosa, bukan repot. Kemudian itu nek mampu, nek belum mampu yo, kita harus berusaha bagaimana caranya lah. Seperti itu. Kemudian disebut juga mangqala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyil alim mi'ata marrah lam yusibhu faqrun abadan. Hadis mengatakan barang siapa setiap hari dia mempunyai wirid zikir, yaitu zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil alim, dibaca 100 kali setiap hari. Ya, di hadis ini tidak disebutkan waktunya. Jadi pokoknya waktunya terserah. Yang penting setiap hari 100. Itu di sini dikatakan lam yusibhu fakrun abadan. Maka dia tidak akan terkena fakir selamanya. Jadi fakir itu bagaimana? Fakir itu keadaan yang sangat buruk. Keadaan yang sangat buruk. Fakir itu adalah pemasukan, pemasukan itu tidak ada setengah dari pengeluaran. Jadi misalnya contoh pengeluaran itu 1 juta misalnya. Pengeluaran 1 juta. Pemasukannya hanya 400.000. Ini fakir. Pengeluarannya hanya 490.000 fakir. Tapi kalau mulai 500 ke atas, ini namanya miskin. Jadi mengantisipasi fakir. Kita mengantisipasi fakir itu adalah dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dibaca 100 kali. Syukur dibaca ba'da subuh. Seperti itu. Ini wiridan dari ini adalah wiridan juga. Ini juga wiridan yang dilanggengkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya pernah mendengar interview dengan Kiai Muhid Muzadi. Kiai Muhid Muzadi itu kakak kandung Kiai Hasyim Muzadi. Kakak kandung Kiai Muhid Muzadi itu kakak kandung Kiai Hasyim Muzadi. Pernah interview beliau karena beliau murid langsung dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, murid langsung. Itu pernah interview ditanya apa wiridan yang dibaca oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan santri-santrinya. Jawab oleh beliau. Beliau tidak punya wiridan khusus. Beliau tidak punya waktu khusus untuk mujahadah dengan santri. Tapi beliau mempunyai waktu khusus yaitu untuk membaca hauqalah 100 kali setiap ba'da subuh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim ba'da subuh 100 kali. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada hadis idza nazala bil insani muhimmun wa tala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim thalatha mi'ati marrah farrajallahu anhu. Ini ada ijazah dari Rasulullah juga dikatakan bahwa apabila seseorang itu dia mempunyai hajat atau seseorang tersebut dia dalam keadaan susah, keadaan yang memprihatinkan,
maka bacalah kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dibaca minimal 300 kali. Dibaca minimal 300 kali. Farrajallahu anhu. Maka Allah akan memberikan jalan keluar. Maka Allah akan memberikan solusi dari kesusahan tersebut. Dzakarahu Syekhuna Yusuf As-Simbilawini. Nah, itu seperti itu. Jadi artinya bahwa kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu adalah kalimah yang luar biasa, faedahnya luar biasa. Pernah ini sebelum saya pindah ke pertanyaan juga, pernah disebutkan di dalam kitab Syarah Hizib Nawawi oleh Syekh Muhammad Bakri, disebutkan di sana bahwa setiap musim haji ini Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Karena Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ini belum wafat, cuman keberadaannya tidak diketahui. Nabi Khidir, Nabi Ilyas ini berada di bumi, tidak diketahui keberadaannya. Kedua-duanya tindak haji, setiap musim haji pasti tindak haji. Kemudian beliau setelah selesai prosesi haji, beliau saling mencukur rambut. Jadi bergantian, Nabi Khidir mencukur rambutnya Nabi Ilyas mencukur rambutnya Nabi Khidir. Setelah selesai mereka berpisah. Dan sebelum berpisah mereka berdua berzikir bersama dengan sighot bismillah masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masya Allah la quwata, bismillah, saya ulangi, bismillah masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masya Allah maka namin nikmatin famin Allah. Bismillah masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Nah, dengan berzikir itu kemudian berpisah. Nah, orang yang meriwayatkan hadis ini, karena ini hadis, yaitu Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa siapapun yang membaca kalimat itu pagi 3 kali, sore 3 kali. Bismillah masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masya Allah maka namin nikmatin faminallah. Bismillah masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Dibaca 3 kali, sore pagi, sore pagi, sore. Itu dikatakan orang tersebut akan dijaga oleh Allah dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi misalnya tidak diinginkan itu ya bangsanya kecelakaan, kemudian kebakaran, pencurian, kemudian pencopetan, kemudian pokoknya warna-warna seperti itu, kejahatan-kejahatan itu. Maka jenengan bisa dibaca itu. Itu adalah merupakan wiridane Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Itu ada juga kalimat itu, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam. Pertanyaan tidak langsung di-share karena memang pertanyaan muncul belakangan. Itu pertanyaannya mengenai Quran yang tercecer. Tulisan-tulisan Al-Quran yang tercecer. Kadang memang saat ini kita terlalu banyak, stok Quran itu terlalu banyak. Terus Quran-Quran stok lama itu banyak sing suwek-suwek, tercecer. Nah, bagaimana apabila itu dibakar? Maka memang solusi paling tepat adalah dibakar. Solusi paling tepat itu dibakar. Dibakar, tapi perlu diingat juga ketika kita membakar, itu ampun dibakar ojo dibakar nang pawon. Ojo dibakar nang pawon, dibakarlah di kompor. Jadi di kompor itu artinya di kompor dibakar, kemudian abunya kita selamatkan.
abunya kita selamatkan, kemudian abu tersebut kita nopo sawur sapuke agar aman lah abunya itu aman. Nek nek ting pudi, nek ting pawon itu kan setelah kita bakar nanti abunya itu kan diambil kemudian diinjak-injak kadang. Nah, abunya itu juga kita harus menghormati abunya juga. Nah, abunya itu mungkin apa jenenge disebar-sebar, diawur-awur ke biar terkena angin dan sebagainya. Itu adalah ikhtiar kita untuk menghormati Quran yang sudah tercecer. Satu. Kemudian yang kedua itu tentang semut. Jadi semut yang haram kita bunuh, memang semut itu haram dibunuh, tapi bukan semut sembarangan. Semut yang haram kita bunuh adalah bahasa Arabnya An-Namlu As-Sulaimani. An-Namlu As-Sulaimani. Semutnya Nabi Sulaiman. Ini jenengan bisa dicek di Google dengan bahasa Arab tulisannya An-Namlu As-Sulaimani. Itu jenis semut. Jenis semut. Semutnya Nabi Sulaiman. Itu yang haram dibunuh. Itu semut bisa dikatakan semut raksasa itu. Semut yang jenis semut yang besar, yang gede. Tapi nek semut-semut yang ada di daerah kita bukan, itu bukan semutnya Nabi Sulaiman bukan. Jadi apabila semut itu kok mengganggu, maka justru disunahkan untuk dibunuh. Disunahkan untuk dibasmi. Misalnya di rumah panjenengan itu banyak semut, semutnya kok seneng ngerubung makanan misalnya, makanan dirubung semut, maka disunahkan jenengan membasmi semut. Tapi jangan dibakar. Tapi jangan dibakar. Nek dibakar tidak boleh. Kita membakar hewan yang masih hidup tidak boleh. Karena itu menyiksa. Dan menyiksa pakai api itu adalah haknya Allah. Tidak boleh kita kemudian membakar hewan yang masih hidup dengan api. Karena yang berhak untuk membakar hewan hidup dengan api hanyalah Allah. Besok di neraka. Seperti itu. Jadi nek hewan mati tidak masalah. Misalnya jenengan ayam sudah disembelih, kemudian menjadi daging, kemudian jenengan bakar tidak masalah karena sudah mati. Tapi kalau masih hidup tidak boleh, tidak boleh. Jadi kecuali memang itu adalah alternatif terakhir. Kalau alternatif terakhir ya silahkan. Artinya sudah tidak ada alternatif yang lain kecuali dibakar. Karena misalnya harus dibakar. Kalau tidak dibakar tidak bisa. Misalnya contoh uh, tawon. Tawon. Tawon tidak bisa dibasmi misalnya, kecuali dengan dibakar. Nah, dibakar silakan. Karena alternatif terakhir. Kalau tadi yang disampaikan di apa pertanyaan tadi kan apabila di kertas itu banyak apa? Banyak semut dan kita tidak bisa mengendalikan semut itu yang ada di kertas. Bagaimana kalau kertasnya dibakar saja? Maka kalau masih bisa dikendalikan dengan selain dibakar, misalnya pakai baygon, misalnya pakai pestisida, ya pakai itu saja. Tidak boleh kita membakar. Tapi misalnya panjenengan dalam keadaan terjepit, semutnya ukah banget. Semutnya ukah banget. Padahal bengi kira-kira jam 10 ke atas lah atau jam 12 ke atas lah. Itu kalau tidak langsung ditangani nanti semutnya akan menjalar ke segala penjuru rumah. Padahal tidak punya baygon, tidak punya pestisida. Jalan satu-satunya saat itu dibakar. Ya silakan. Itu kalau menjadi jalan satu-satunya atau alternatif terakhir dibakar. Tapi kalau tidak dalam keadaan terjepit ya tidak boleh. Tidak boleh. Pakai api itu tidak boleh. Karena yang berhak untuk menyiksa hewan atau membunuh hewan pakai api hanyalah Allah. Maka apa jenenge termasuk yang masuk dalam